Hai guys, welcome to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu bahagia dimanapun kalian berada. Kembali lagi ya bareng gue, yang pastinya gue bakalan nge-share pengalaman gue selama mengarungi dunia pelangi maupun dunia yang lainnya guys. Di video kali ini gue punya pengalaman yang sedikit agak complicated ya. Sedikit kayak penuh dengan drama gitu. Karena urusannya itu adalah ketika gue menyukai seseorang yang disukai sama temen gue gitu. Dan pada akhirnya malah gue yang dapetin orangnya. Sama siapa sih Kim, kok lu sampai kayak pengen banget dapetin juga gitu sama seorang penjual nasi goreng. Ya bagaimana ya guys ya, seperti yang udah pernah gue bilang di video sebelumnya ya, gue tuh nggak pernah pedulin background gitu. Mau dia penjual nasi goreng, mau dia penjual nasi padang, mau dia penjual rujak sekalipun, kalau emang orangnya masuk ke kriteria gue pasti mau gitu. Gue bakal kejar dia gitu kan. Seperti di pengalaman gue kali ini. Ya udah nggak usah berlama-lama ya, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Dunia pelangi itu memang rentan sama yang namanya rasa cemburu guys. Kadang kita punya seseorang ataupun kita punya gebetan, terus kita kenalin sama temen kita. Ada aja gitu temen yang kadang-kadang suka makan temen gitu. Dan itu mungkin terjadi sama yang dialamin kali ini. Tapi sih kalau dibilang makan temen itu harusnya kan posisinya temen gue itu udah punya komitmen sama si cowok tersebut kan. Tapi kali ini kan bukan. Dia hanya mengenalkan ke gue kalau dia lagi suka sama salah seorang cowok gitu. Dan gue gak ada salahnya dong kalau misalnya tiba-tiba gue pun suka pada akhirnya. Toh mereka berdua juga gak ada hubungan apa-apa gitu kan. Hanya mengenalkan aja, hanya bilang aja, cukup sebatas itu doang. Waktu itu temen gue lagi main ke kosan gue, seperti biasa sih. Dia memang suka main gitu, dan temen gue ini adalah salah seorang uke ya. Dia itu emang suka ekspresif gitu dalam menceritakan cowok gitu loh guys. Pokoknya dia tuh sangat bener-bener kayak misalnya dia bertemu dengan siapapun dia share, ketemu siapapun dia share gitu. Sampai dia tuh kadang-kadang juga oper speaking gitu ya, apa sih istilahnya tuh kalau kebanyakan ngomong gitu. Jadi kadang-kadang juga gue suka nggak nyaman juga gitu. Nah kali ini yang dia omongin itu adalah ketika dia punya salah seorang gebetan baru gitu kan. Ya gue kepo dong, emang siapa sih gebetannya lo gitu. Gue sampai gue kan kepo gitu. Kasih lihat lah fotonya guys, dan dari foto sih kelihatan banget ini orang emang keren gitu menurut gue gitu kan. Ya termasuk kategori yang gue suka gitu ya. Terus gue kepoin lagi dong, terus gimana tuh kelanjutannya, lu sama dia akhirnya jadi kan? Terus dia bilang tuh, ya enggak lah, gue mah nggak berani. Dia bilang gitu, cukup mengagumi aja, mungkin nanti step by step nunggu waktu yang tepat, dia bilang gitu. Oh, terus gue kepoin lagi dong, emang dia jualan di mana sih gorengnya gitu. Dia sebutin tuh lokasinya guys. Waktu itu sih di otak gue udah punya pikiran, oke, gue mesti dapetin dia gitu. Ya nggak ada salahnya juga kan, toh juga dia bukan pacar temen gue, bukan siapa-siapanya juga, cuman temen gue emang kagum sama ini cowok gitu, sebatas itu doang. Jadi nggak ada salahnya dong kalau misalnya gue akhirnya juga suka dan ingin mendapatkannya gitu loh guys. Sudah tuh, seperti itu awalnya. Waktu hari itu dia main dan menceritakan tentang si cowok ini, lalu gue untungnya sama pacar gue ini satu tujuan, satu pemikiran, satu ide, dan satu feeling gitu kan. Gue bilang ke pacar gue kayak gini, inget gak waktu panggil aja namanya teman gue itu si D ya. Ingat gak si D waktu main kesini dia ngomongin masalah cowok yang penjual nasi goreng itu? Iya ingat, kenapa? Mau ya, kata dia gitu. Iya keren ya, gue bilang gitu. Cus, dia bilang gitu pacar gue kan. Ya itulah, gue sama pacar gue emang selalu sehati guys. Tapi kita mesti survei dulu sih, menurut gue kan gitu ya. Secara ya dari foto kan belum tentu kayak gimana aslinya. Ya udah yuk, ntar sore aja sambil makan malam. Ya udah ya gitu. Karena emang kebetulan tempat dia jualan nasi goreng itu memang satu wilayah dari tempat tinggal kosan gue gitu kan. Ya udah deh, akhirnya gue pun putusin buat mencari tahu tentang sosok si penjual nasi goreng ini, apakah bener sekeren di foto gitu. Singkat cerita, sorenya itu ya seperti biasa kita makan, emang jam maghrib itu kan pasti keluar dari kosan nyari makan gitu.
sambil punya misi lain sih, ingin melihat langsung si penjual nasi goreng ini gitu. Dan tak lama kemudian akhirnya tibalah kita di tempat nasi goreng itu. Pas nyampe sana, karena berhubung jam pulang orang-orang dari PT ya, jadi rame gitu, ada beberapa anak PT yang lagi pada makan juga di sana. Lalu kita pun pesen 2 nasi goreng, dan pas ketika kita masuk ke dalam kedainya gitu, yang nyambut itu si cowok itu guys, itu aslinya ternyata jauh lebih, apa ya, kalau di foto sih mungkin ya oke lah segini banget gitu kan, dalam artian tinggi paling 165an atau berapa gitu ya, tapi itu aslinya itu jauh banget guys, mungkin ada kali ya 176, dan juga punya badan yang memang bulky gitu. Gue langsung kayak wow gitu kan, bener-bener nih orang gitu, harus bener-bener gue dapet dalam hati gue gitu kan. Temen gue emang punya good taste juga ya ternyata gitu. Langsung tuh gue bilang ke si masnya kan, karena emang dia pendatang kayaknya, orang rantau, biasanya yang jualan nasi goreng nih di tempat dimana gue dulu ngekos itu kebanyakan orang perantauan. Mas, nasi goreng 2 ya, pedes semua, gue bilang gitu. Di sini kata dia. Iya di sini. Sepintas sih orangnya asik, nggak yang cuek, nggak yang gimana-gimana, dan ramah. Itu sih udah 1 poin plus buat gue ya di mata gue. Kalau orang ramah biasanya mudah buat diajak ngobrol ataupun pendekatan ke step berikutnya gitu. Pas ketika nunggu nasi goreng, lalu gue sama pacar gue itu yang ngobrol gitu. Gimana menurut lo? Ini mah keren lah kata dia. Iya kan? Iya. Ya pokoknya masih dapet sih. Ya kita sih nggak tahu ya gimana gitu cara mendekatinya. Ini kan first time gitu loh guys. Intinya gue nggak pernah kayak mikir untuk mendapatkan dengan cara bagaimana, karena itu sangat terlalu dini untuk gue kayak misalnya berkenalan gitu, butuh beberapa kali dulu baru akhirnya gue kenal sama dia. Ya udah deh, akhirnya gue pun cukup memandang secara kasat mata aja sih dia, yang waktu sore hari itu memang bener-bener udah mengalihkan dunia gue gitu loh guys. Gue mesti dapetin dia, titik aja. Gue udah nggak peduli temen gue punya apa rasa kagum sama dia atau gimana, yang jelas ya gak ada salahnya juga kan kalau misalnya gue pun juga pengen gitu. Tak lama kemudian nasi goreng pun ya jadi gitu kan, kita makan. Ya waktu itu sih kita nggak kepikiran buat langsung kenalan ya, karena gue pun juga bukan berarti orang yang memang banyak pengalaman kayak gue gini dengan mudahnya gue bisa langsung kenalan gitu kan. Gue juga ada sisi dimana gue nggak pede, insecure, terus kayak mengalami rasa ketidakpercayaan diri gitu kan. Dan waktu itu mungkin itu rasa gue yang katakanlah gue nggak pede sih untuk langsung memulai kenalan, apalagi minta nomor WA-nya gitu. Kita makan nasi goreng dan udah kelar tuh makan nasi goreng, terus pacar gue bilang, gimana lanjut nggak kenalan? Tar aja deh. Lah kapan lagi, dia bilang gitu. Kayaknya gue belum berani, mau gue bantuin, jangan deh, tar aja gitu. Ya lu mah payah, dia bilang gitu kan. Tanya mau, ya mau sih, tapi kan gak langsung malam ini juga, dalam hati gue gitu. Tar deh besok lagi aja. Ya besok mah barangkali dahnya nggak ada atau gimana. Ya udahlah, nothing tulus, gue bilang gitu. Udah jauh-jauh, dia bilang gitu, malah disia-siain. Udah gue bilang gitu kan, daripada kita bete ya. Lalu gue pun langsung bayar, langsung berangkat. Dan pas bayar tuh untungnya dia ramah gitu kan, dia langsung bilang kayak gini, cepet-cepet nih kata dia gitu. Oh iya nih kita mau ke sebelah, gue bilang gitu. Pas dia ngasih kembalian langsung bilang tuh, makasih ya, nanti kesini lagi ya. Makasih juga, sama-sama. Nah ketika waktu itu pacar gue langsung bilang tuh, nah lo lihat tuh orangnya ramah kayak gitu, buru-buru aja sih. Tapi coba kalau misalnya gue bantuin, nyesel sendiri guys akhirnya. Iya juga ya, kenapa gue tadi kok malah ciut mentalnya gitu. Langsung tuh ya gue kepikiran sepanjang jalan sih. Sambil kayak nenangin diri, kita pun langsung berhenti di sebuah tempat ngopi. Kepikiran aja gitu, sementara pacar gue main game. Ya gue sih gimana lagi caranya gitu. Ya udah, cara satu-satunya adalah gue harus besok kembali ke sana lagi untuk makan yang kedua kalinya gitu loh guys. Dan pacar gue bilang, kenapa melamun kayak gitu, kepikiran ya? Iya nih, ya lagian sih ya udahlah nggak usah dibahas, gue bilang gitu kan, karena gue takut bete, gue bilang gitu. Setelah kayak gitu udah tuh gue alihkan
pikiran yang memang penyesalan gue itu untuk buka medsos, which is kayak TikTok, Instagram, dan kawan-kawan, plus aplikasi pelangi dan micet. Nah, disinilah guys letak keberuntungan gue nya itu loh guys. Mungkin yang namanya jalan itu nggak selalu harus sesuai yang kita rencanain dan kita inginkan gitu kan. Sejauh ini kan pasti di otak kita itu kan untuk mendapatkan dia mesti kenalan melalui dengan cara langsung dong. Tapi ternyata Tuhan ngasih jalan lain yang memang di luar dugaan gue guys. Pas ketika buka aplikasi micet itu gue melihat satu akun, satu foto, dan dia itu adalah si penjual nasi goreng ini. Itu gue kaget banget. Gue langsung bilang ke pacar gue kan, ini bukannya yang penjual nasi goreng ya? Gue bilang gitu ke pacar gue kan, mana coba lihat. Iya deh kayaknya bener kan? Iya sih bener ini mah. Ya udah cus kata dia gitu. Waduh beruntung banget ya kita nemu di micet. Ya udah oh ya udah kata dia. Dia bikin apa tuh statusnya? Dan statusnya itu lo tahu nggak kayak gimana dia bikin status di micetnya? Dia kayak nyari sebuah hiburan gitulah, ala-ala kayak cowok strike gimana sih? Pokoknya cari hal-hal yang kayak gitu ya, mungkin dia memang membutuhkan itu gitu kan. Pas banget tuh kata pacar gue, kalau kayak gini kita nggak usah capek-capek PDKT gitu, langsung to the point aja. Iya gue bilang gitu, semoga diterima ya, gue bilang gitu. Ya udah cus kata dia gitu. Langsung gue say hi, dan gue sih berharap dia ngebales ya waktu itu. Gimana, ada balasan nggak ada sih, belum, tungguin aja kata dia. Sampai jam setengah 9, jam 9 belum juga ada balasan. Pas kita mau pulang dari tempat coffee shop itu, tiba-tiba notifikasi bunyi tuh. Bentar dari yang bunyi nih. Pas gue buka, dia menerima langsung permintaan chattingan gue, bukan ngebalas via people nearby. Bayangin coba, segampang itu. Langsung tuh dia bilang juga, hai juga, dia bilang gitu. Ya udah langsung balas. Iya gue bilang gitu. Kira-kira baiknya gue gimana nih? Jujur aja apa gimana? Jujur aja biar semuanya gampang, pacar gue bilang gitu. Ya udah iya. Langsung gue kenalan. Gue bilang sih pada intinya kayak gini ya, kalau gue ini adalah cowok yang tadi beli nasi goreng gitu dan gak sengaja ketemu sama dia di aplikasi ini gitu kan. Itu sih intinya kayak gitu awalnya. Dan ternyata dia sangat pas respon banget tuh. Gue sih sangat beruntungnya gini ya, orang itu kadang-kadang kita nggak bisa menebak apakah dia tipikal yang cuek atau enggak gitu. Dan dia ini tipikal orang yang ramah banget. Pantesan aja teman gue kagum sama dia gitu. Ya itulah titik positifnya si cowok ini itu guys. Setelah kayak gitu, ya udah langsung to the point aja. Sekarang juga, ya iya kapan lagi nih kan di aplikasi micet juga. Tuh juga kayak gitu statusnya. Iya, gak usah buang-buang waktu kata gue bilang gitu. Langsung tuh to the point kan. Pokoknya setelah kenalan, setelah dia ngeh kalau kita berdua yang tadi makan nasi goreng, gue pun langsung bilang tuh, karena gue kepo sama statusnya ya, gue bilang kayak gini, itu statusnya emang pengen begitu ya, gue bilang gitu. Ketawa tuh dia. Ya biasalah yang namanya cowok, dibilang gitu kan. Oh, emangnya nggak punya cewek ataupun istri? Belum sih kata dia. Oh belum 2 kali, maksudnya ya udah pernah sih tapi ya oh duda, gue bilang gitu. Ya begitulah kata dia. Kok baru sekarang kelihatannya ya kata gue gitu kan. Emang sih di sini baru beberapa minggu kata dia gitu. Oh pantesan baru ngeliat di people nearby, gue bilang gitu. Ya begitulah, itu intens banget guys. Coba bayangin. Mungkin dia kategori yang pas respon, yang ramah, cowok strike yang pernah gue temuin gitu guys. Gue seneng banget. Sampai setelah kayak gitu gue bilang ke dia tuh, emang pengen yang kayak gimana sih? Ya biasa lah, masa nggak tahu sih cowok, kata dia. Nggak tahu gue mah gitu. Itu tuh di chattingan di micet ya, tapi dia sangat pas respon, sangat to the point gitu. Dan dia sangat belak-belakan. Dia suka yang begini, dan dia hanya ada budget segini gitu. Langsung tuh gue bilang pacar gue, dia kayak gini balasannya. Udah pokoknya gue percaya sama lo deh. Langsung gue mulai itu kan. Gue bilang ke dia seperti biasa ya, semuanya sama sih. Strategi yang gue ambil ke semua cowok strike seperti apa ya seperti itu gitu. Paling gue menawarkan, terus gue jujur siapa gue, dan ada
tawaran cuan. Itulah emang jurus ampuh yang selalu gue lakuin sama pacar gue guys. Gue bilang ke dia, kalau misalnya pengen kayak gitu tapi dapat reward gitu kan, dapat gift plus dapat apa yang diinginkan, mau nggak? Ya mau banget lah, dia bilang gitu. Emang punya kenalan ya, kata dia. Gak ada sih, tapi ini beda, gue bilang gitu. Bedanya gimana? Sama cowok, gue bilang gitu kan. Nah pas bilang kayak gitu agak lama tuh balesnya. Ya ini mah slow respon gitu. Gimana, balas nggak? Enggak sih, dia agak lamaan. Ya udah deh, mungkin dia nggak suka kali ya. Ya udah iya gitu. Gimana tuh, gimana, gue gitu kan, lama nih. Ya udah deh kita pulang aja yuk. Ya udah ya pulang yuk, kata pacar gue. Karena emang hampir setengah jam gak dibales guys. Mungkin dia ilfil atau enggak, ya nggak suka aja kali ya. Setelah kayak gitu gue pun langsung pulang ke kosan. Pas sampai kosan dia ngebales tuh, sorry, banyak banget tuh, sampai berapa kali. Tadi ada yang beli sambil beres-beres dulu, kata dia gitu. Oh kirain teh kenapa, gue bilang gitu. Udah habis juga nih, alhamdulillah, dia bilang gitu. Wah mantep ya, gue bilang gitu. Ya begitulah, syukur alhamdulillah, dia bilang gitu. Tadi gimana katanya, gue jelasin lagi kan. Dan setelah kayak gitu dia akhirnya tahu kalau gue cowok pelangi yang suka sama dia dan mau do something sama dia dengan nasi cuan. Intinya udah gue jelasin di chattingan itu. Terus gue langsung bilang tuh ya, gimana, mau nggak? Ketawa dia gitu kan. Emang kayak gimana sih kalau misalnya do something sama cowok tuh? Ya pokoknya sini aja, nanti dikasih tahu deh, gue bilang gitu. Penasaran mah, tapi sorry aku mah normal, dia bilang gitu kan. Gak apa-apa kok, santai aja, nanti juga nggak akan harus jadi belok juga kok, gue bilang gitu. Oh gitu ya, iya, main ya sekarang malam ini. Emang di mana kos-kosannya, dia bilang gitu. Gue selok lah ke dia. Oke deh, ntar habis tutup ya, dia bilang gitu. Bener nih, tungguin. Iya pasti, dia bilang gitu. Semudah itu. Bayangin, temen gue hanya kagum doang tapi dia nggak ada keberanian, padahal mudah banget guys. Terus gue bilang ke pacar gue, berhasil nih dia mau main, mantep. Emang sih yang namanya memanfaatkan momen tuh ya kayak gitu sih guys. Kita mesti bisa membaca situasi dan kondisi ya, agar semuanya berjalan dengan lancar. Tak lama kemudian jam 10 lewat, dia ngechat lagi, OTW nih. Dan kebetulan malam hari itu untungnya masih ada stok drink ya, jadi ya paling nggak buat menjamu dia gitu kan. Dan lagi-lagi kita karena emang punya tempat yang sangat leluasa dan free, jadi setiap cowok manapun, mau cowok pelangi atau bukan, kalau misalnya dia memang tidak punya tempat, ya pasti kita undang gitu kan ke tempat kita. Biar apa? Biar leluasa. Ya itulah kelebihan mungkin kita kalau stay sendiri tuh kayak gitu. Relate nggak? Setuju nggak? Setuju dong, ya nggak sih? Terus tak lama kemudian akhirnya dia pun datang. Gue langsung bukain gerbang seperti biasa, dia naruh motor. Dan waktu malam hari itu tampaknya dia sih nggak mandi ya, mungkin cuci muka doang kali ya. Karena gue masih kayak ngerasain ya sesuatu dari cowok kayak gimana sih gitu kan. But anyway it's okay, karena emang gue suka sama orangnya. Langsung tuh dia masuk, ya orangnya asik sih, nggak canggungan, nggak pemalu gitu. Berdua aja nih ke kosnya, kata dia gitu. Ya berdua sih, gue bilang gitu. Terus setelah kayak gitu ya gue to the point ya, langsung gue suguhin drink, cemilan juga. Lalu dia pun akhirnya drink together sama gue, sama pacar gue juga. Dan saat kita lagi ngobrol, tiba-tiba dia bilang, emang beneran nih mau, kata dia gitu. Serius lah, kayak gimana sih, kayak gimana, dia bilang gitu. Gue langsung play aja video pang yang gue punya nih kayak gini. Seperti biasa, edukasi singkat gitu kan. Oh gitu. Ya emang seperti itu guys ya, jadi jangan heran kalau misalnya memang semua hampir sama strateginya kayak gitu. Kalau misalnya salah seorang cowok gue undang ke kosan gue gitu, gimana, mau? Gue bilang gitu. Ketawa tuh dia. Ayolah, kali-kali gitu kan pengalaman. Sebenarnya sih nggak mau ya, karena ya mohon maaf, karena gue masih suka cewek, dibilang gitu. Tapi kebetulan karena malam hari ini lagi, ya tahu lah gimana sih cowok, boleh kali lah, kata dia gitu. Serius nih? Iya serius. Langsung berdua, kata dia. Ya enggak lah, aku aja. Terus temennya nungguin di sini, gue bilang gitu. Oh kira itu mau berdua. Ya enggak dong gitu kan. Dasar emang ya, sepolos itu ternyata guys. Setelah kayak gitu, mau sekarang aja, kata dia.
Boleh gue bilang gitu. Langsung tuh guys gercep banget. Dan ya tahu sendirilah, gue langsung ngajakin dia ke dalam kamar. Dan pacar gue nungguin di luar. Dan pas sampai di dalam, gue langsung suruh dia buat langsung to the point untuk nge-pull semuanya. Dan bener aja sih, dia emang belum take a bed, dia pun bilang gitu kan. Ditambah gue pun ngerasain aromanya, plus juga dia bilang, tapi untuk orangnya keren sih, jadi gue ya suka gitu. Terus lah kayak gitu, dia kan masih berdiri tuh, gue pun udah nge-pull juga diri gue sendiri, sama-sama pull kita berdua akhirnya. Dan itu pertama kali gue ngeliat sampingnya dia guys. Oh my god, belum bangkit aja udah kayak gitu. Langsung tuh gue menghampiri ke depan sampingnya sambil jongkok, dan gue bilang ke dia, mulai ya. Dia cuma gini doang nih. Gue pun mulai ngelakuin yang namanya karaoke. Rasanya mantep sih. Tak lama kemudian pelan-pelan langsung bangkit, dan wow, tebel banget gitu kan. Setelah kayak gitu cukup lama tuh gue ngelakuin karaoke sampai berdiri. Mungkin dia pegel, gue pun juga sama. Gue suruh dia buat berbaring, gue pun lanjut lagi ngelakuin itu. Dan tak lama kemudian, karena hampir lama gue ngelakuin karaoke, gue langsung bilang sama dia, lanjut yuk ke next step. Tapi belum pernah, nanti cobain dulu deh, pasti terlama-lama juga bisa. Gue bilang gitu. Ya udah, iya, gue prepare, dia pun sama. Waktu itu kondisinya gue langsung di posisi yang bawah gitu kan. Lalu gue langsung arahin gitu kan, supaya dia bisa dan dia paham. Tak lama kemudian akhirnya dia mulai do something yang gue inginkan. Mungkin beberapa kali ya, karena agak susah. Dan akhirnya setelah dicoba berkali-kali, finally berhasil dan kita pun ngelakuinnya guys. Oh my god, itu bener-bener sih mantap banget ya. Terus dia agak sedikit kesusahan tuh awalnya guys, belum relax, belum menemukan posisi yang nyaman. Dia pelan-pelan, dan lama kemudian ketika dia udah enjoy, ya seperti biasa tuh akhirnya dia pun ngelakuin gerakan maju mundur pelan cepet, dan tiba-tiba dia bilang tuh, mantep juga ya, kata dia gitu. Terus gue cuma senyum doang sambil merasakan sesuatu yang sangat bikin gue happy ya. Gue sih nggak bisa komen ya, meskipun dia ngomong kayak gitu. Dia sepanjang do something sama gue, pokoknya dia sangat atraktif ya. Memperlakukan gue tuh kayak bener-bener ke seorang cewek gitu. Dan itu gue sangat acungi 2 jempol sih, karena dia bener-bener mahir banget. Setelah kayak gitu, gue bilang ke dia ganti style, dia pun nurut. Sampai 3 style kalau nggak salah ya, yang menyamping, terus guguk, dan kembali ke seperti semula. Karena memang waktu itu kita nggak terlalu banyak explore sih. Intinya gue hanya cukup pengen ya mendapatkan dia pun juga happy, gue juga happy gitu. Intinya itu sih. Karena kenapa? Karena gue udah nggak sabar sih, udah pengen tuntas duluan sebenarnya gitu. Makanya gue nggak terlalu banyak explore gitu. Takutnya ntar gue kalah duluan. Jadi kalau misalnya gue kalah duluan, ntar nggak nyaman kesananya. Makanya gue ya ngajakin dia cukup untuk beberapa style doang gitu kan. Pas ketika di style yang terakhir nih, seperti biasa ketika gue yang kembali di bawah gitu, dia tuh ngencengin gerakan gitu. Pokoknya full speed banget. Tapi sih dia bilang karena emang dia mah suka gak cepet katanya, lama gitu. Dan gue ya oke deh, gue sabarin gitu kan. Berhubung karena gue udah gak sabar, dia masih agak lama juga. Akhirnya gue pun bilang ke dia kalau gue duluan nih, udah gak bisa sabar lagi. Dia pun mengangguk, dan tak lama kemudian akhirnya gue pun tuntas dan kalah duluan guys. Ketika gue tuntas, tiba-tiba dia kayak ekspresi mukanya malah kayak bener-bener excited. Dia malah langsung full speed, entah kenapa yang terjadi sama dia. Tiba-tiba dia full speed kenceng banget, dan akhirnya dia pun tuntas. Kelar sudah tuh, berhasil guys akhirnya. Ketika udah kelar, dia bilang tuh, tadi pas kamu tuntas tiba-tiba kok malah makin nyaman ya, feelnya makin gimana gitu, makanya langsung ikutan nih, kata dia gitu. Oh pantesan, gue bilang gitu. Ya iyalah gitu. Gue seneng banget sih akhirnya setelah gue tuntas, tak lama kemudian dia pun tuntas, jadi nggak harus nunggu lama-lama gitu. Setelah kelar ya udah tuh akhirnya dia pun lepas. Setelah kayak gitu dia langsung izin ikut buat clean up plus sekalian buat take a bath. Ya udah tuh akhirnya gue pun izinin dia take a bath kamar mandi. Gue langsung seperti biasa gabung sama pacar gue lagi. Dia bilang gimana, berhasil?
berhasil dong, mantep ya kata dia gitu ya. Iyalah, ini gimana nih si D gitu kan, teman kita gitu, udah jangan bilang-bilang deh. Ya udah iya gue bilang gitu. Intinya gue berhasil mendapatkan si tukang nasi goreng ini dengan caranya kita. Yang pasti siapa cepat dia dapat. Setelah kelar dia ke bed, dia kembali nongkrong sama kita lagi, duduk bareng, ngobrol bareng sebelum akhirnya dia pulang. Lalu tak lupa gue pun ngasih dia cuan. Terus setelah kelar semuanya, akhirnya gue pun jadi kenal sama dia, punya kontak WA-nya. Guys, itulah pengalaman gue sama salah seorang cowok penjual nasi goreng ya. Semoga kalian terhibur dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu, Kim pamit dulu. Thank you for watching and see you next time.